Masih semangat ini kayaknya ya. Masih, tapi semangat biasanya dibuktikan dengan postur tertentu. Boleh nggak saya Nitya dan Tatang ajak Mas Anies dan juga Ya. Caimin berdiri melangkah sebentar ke sini untuk Ke depan melihat bentar, Cak, dan mahasiswa Mas. lebih dekat. Boleh, Cak? Mas Anies, kita ngelihat sedikit sebentar kan kalau dari situ nggak kelihatan. Kalau duduk nggak kelihatan. Saya ingin Caimin, Mas Anies melihat mahasiswa yang ada di sini satu persatu. Ini luar biasa loh, mereka ini energinya, mereka datang sejak jam 6 pagi, Mas Anies, Caimin. Menunggu keduanya ini ya, dari Iya, pagi loh Nitya. betul sekali. Boleh nggak satu kata apa yang terbayang di benak Caimin dan Mas Anies saat ini ketika melihat mahasiswa semuanya yang ada di sini sampai atas semua loh. Satu kata mengenai mahasiswa yang ada di sini. Hidup itu memang tidak semudah yang kita kira. Meski demikian kita tidak bisa merubah dunia yang sulit dan fana ini. Tapi kita bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik di hari-hari ini ke depan. Oke, oke. Mas Anies dong kalau gitu boleh. Mas Anies coba. Ya, buat yang teman-teman muda ini, Ya. Anda lebih punya besok, lebih banyak besok daripada kemarin. Kalau sebagian kita lebih banyak kemarin daripada besok. Karena itu bersiaplah untuk besok yang Anda bisa melampaui semua yang dicita-citakan. Melampaui cita-cita. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Mas Anies. Terima Ini boleh kasih kembali Mas ke tempat Anies duduk. dan Caimin, kita duduk dulu, kita mau menurunkan tensi ya ini kan, menurunkan tensi. Emang tadi berasa tensinya? Enggak kan? Tadi kan menyampaikan gagasannya kan tidak terasa tensi dong, Mas Anies. Saya canggung nih, biasanya panggilnya Kak, karena kita berasal dari pertukaran pelajar yang sama. Oh iya iya iya. Gitu. Benar. SMA-nya berangkat pertukaran pelajar. Betul, saya biasanya panggil Kak di sini. Tapi nggak berasa tensinya dong ya, Enggak, santai aja dari tadi. santai ya. Karena ini adalah sesinya kita untuk ngobrol, kita untuk cari tahu gagasan. Ini ya, Oke. kalau seseorang itu tidak terbiasa dengan dialog, maka dialog itu menakutkan. Tapi kalau terbiasa dan tumbuh besar dengan dialog, maka dialog adalah sebuah kebahagiaan. Oh, dialog adalah sebuah kebahagiaan. Berarti cocok di program kita lanturan kolaborasi dengan Gaspol, lanturnya Pol. Ngelanturnya Pol. Bener, ini adalah acara digitalnya Kompas TV dan juga kompas.com ya teman-teman. Jadi biasa ada di YouTube ya, di YouTube Kompas TV ini kalau teman-teman lihat kepoin atau di YouTube kompas.com ada. Kemarin terakhir sih sama Langsung sama cawapresnya Mas Anies izin. Kemarin sudah saya bajak ke Gaspol kemarin kapanan. Nah ini mumpung momen sudah tayang. Betul. Mumpung momennya lagi bareng berdua nih aku sebenarnya ada pertanyaan yang mendasar Mas Anies dan Caimin. Mas Anies ini kan dikenal sebagai seorang akademisi. Ya. Dan kemudian Caimin kita tahu juga sudah malang melintang di dunia politik itu sejak muda gitu. Masuk di parlemen bahkan waktu itu sempat termuda. Nah kadang tuh kita mikir gini Mas Anies ini tuh kadang ada posisi-posisi agak lebih kaku gitu loh. Karena ya sebagai akademisi sedangkan Caimin ini ya guyon terus ya. Ini kayak di video yang viral ini ya yang soal penggunaan sarung itu, soal selepetan ini kan jadi viral banget. Nah sebenarnya yang pengen kita gali itu gini, untuk Mas Anies dulu deh. Mas, setelah berpasangan dengan Caimin itu apa sih Mas yang kemudian didapatkan pembelajaran atau wah ternyata Caimin tuh orangnya kayak gini ya, yang itu juga memperkaya Mas Anies gitu loh. Itu apa Mas? Baru tahu setelah berpasangan. Gini, Gitu. kalau saya ketemu Gus Imin itu bukan ternyata, ya dari dulu begini gitu. Gak berubah. Karena kenalnya bukan dadakan. Oke. Kan ada pasangan yang kenalnya dadakan. Kalau kami tidak. Kami udah kenal dari dulu-dulu dan punya sejarah berjuang bersama-sama. Dan karena itu ketika ketemu Gus Imin juga, isai koyong biyen Gus Imin ini. Iya. Enggak berubah. Dari dulu cerdas, jenaka, dan selalu bisa muncul dengan hal-hal yang baru. Ya begitu Gus Imin dari dulu. Ini yang dipuji Caimin, tapi kok di sebelah sana mahasiswanya pada pada gitu semua ya. Iya, Pada terharu semua ya. terharu. Kalau Caimin gimana? Ngelihat sosok Mas Anies ini apa yang
merasa yang sama nggak tadi chemistry-nya? Atau jangan-jangan justru kalau nggak seperjuangan kayaknya nggak temenan nih dulu, nggak segeng nih kayaknya dulu nih. Ya, kita ini kawan lama ya, jadi dari dulu sudah saling kenal, cuman agak lama berpisah. Nah, lama berpisah karena ada yang cemburu kalau kita ketemu, kira-kira begitu. Oke. Nah, akhirnya ketemu kembali dan saya enak jadi cawapresnya Mas Anies. Karena Mas Anies memang dunia akademisi, gagasannya banyak, pikiran-pikiran cemerlang, presentasi 45 menit tadi itu, saya diwakili oleh Mas Anies. Jadi cawapres diwakili oleh wakil presiden. Nah itu membuat kita saling meyakini gitu bahwa kita insya Allah tekad niat kita bareng ini insya Allah bisa saling mengisi untuk mewujudkan perubahan cepat di bangsa kita. Oke, kita mau tampilkan ada foto jadulnya Mas Anies sama Caimin sambil juga mau kasih tahu begini, Tang, luar biasa kan energinya dari teman-teman mahasiswa. Kita buka kesempatan untuk mereka bertanya kepada pasangan calon. Dari hari Jumat sampai hari ini, Caimin, sudah lebih dari 1.000 pertanyaan yang masuk. Ya. 1.000 pertanyaan sampai tim kita ini bingung, mau milihnya gimana caranya. Akhirnya kita putuskan untuk memilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh mahasiswa, gitu ya Tang ya? Direpresentasikan ya, kita melihat ada banyak, dari sekian banyak itu kita pilih 2 gitu ya. Pilih 2. Jadi jangan ngambek kalau nanti ada yang belum ditanyakan, mungkin ada sesi berikutnya ya. Oke, saya akan pilih 1 penanya saja, sudah hadir di sebelah sana, boleh sebutkan nama dan bacakan pertanyaannya agar bisa langsung dijawab oleh Mas Anies dan juga Caimin di sesi ini. Adu gagasan ini. Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Amin, Pak Anies dan Gus Muhaimin dan hadirin semuanya. Saya Rohman Yoga dari Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2020 dan saya dari Madiun. Izinkan saya bertanya terkait permasalahan yang salah satu permasalahan tepatnya yang ada di negara kita ini yang menjadi akar permasalahan, yaitu korupsi. Beberapa belakangan tahun ini kita mendengar banyaknya kasus korupsi, kemudian juga obral remisi hukuman kepada pelaku, dan kemudian juga beberapa tahun belakangan upaya untuk pelemahan KPK. Nah, dari itu membuat kita kecewa dan memprihatinkan bagi kita semuanya. Dengan itu juga bisa kita asumsikan bahwa produk hukum di negara ini tentang korupsi masih lemah, kurang kuat dan kurang mengikat. Dari itu saya bertanya, bagaimana cara Anda, Paslon Pak Amin dan Gus Muhaimin, Paslon 1 untuk memberantas korupsi? Dan langkah apa yang Anda lakukan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024 nantinya? Pertanyaan itu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rohman langsung dari Madiun. Siapa dulu? Mas Anies dulu? Anies dulu. Gini, korupsi 3 sebabnya. Ada yang korup karena kebutuhan, ada yang korup karena keserakahan, dan ada yang korup karena sistem. Oke? Yang banyak dibicarakan adalah korup yang karena keserakahan. Itu yang saya tadi sampaikan, ada hedonisme, ada feodalisme, itu yang membuat korup. Apa sih yang paling ditakuti oleh koruptor itu? Kenapa? Korup karena keserakahan itu hanya bisa dihentikan dengan rasa takut. Karena serakah. Kalau korup karena kebutuhan, itu dihentikan dengan cara kebutuhannya dipenuhi. Karena dia butuh. Tapi kalau karena serakah, rasa takut. Bila ada rasa takut, maka dia akan menahan diri. Tapi bila tidak ada rasa takut, dia akan belandang. Apa yang paling ditakuti oleh koruptor itu? Koruptor itu di mana-mana paling takut jadi miskin. Paling takut itu kalau jadi miskin. Karena itu menurut kami, kita harus memastikan undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi
itu ditetapkan dan itu menjadi hukuman yang paling menjerakan. Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Seluruh asetnya diambil alih oleh negara. Seluruhnya. Sehingga habis kekayaan itu. Dan itu orang berpikir 2-3 kali. Inilah menurut kami arah ke depan. Sehingga ada rasa takut. Tapi kalau sekarang begini, korup sampai angka ratusan miliar, kemudian habis itu ditahan di penjara 10 tahun, 20 tahun, habis itu bisa leluasa kembali, dan lalu uang yang sudah dikorup itu nggak jelas kemana hasilnya. Oh, dia pulang menikmati hasilnya. Dia selesai menikmati semua itu. Tapi kalau dia sudah dihukum dan ketika selesai hukumannya dia tidak punya apa-apa, wah itu berpikir 2-3 kali lipat. Karena itulah menurut kami pemiskinan itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menghentikan keserakahan yang menjadi sumber dari praktik korupsi. Lalu yang korupsi karena sistemnya dikoreksi. Yang tadi saya sampaikan, pembiayaan partai politik dikoreksi, itu kan sistemnya yang terjadi. Kemudian SOP pengadaan barang dan jasa dikoreksi. Nah di situ sistemnya sehingga tidak terjebak dalam praktek korupsi. Sehingga 3 sebab itu, keserakahan, kebutuhan, dan sistem semuanya bisa dikendalikan. Terima kasih. Kalau Caimin tadi bilang sempat digagasin tadi, jangan juga menunggu sampai korupsinya lama dulu, besar dulu baru ditangkap gitu ya Cak ya. Jangan menunggu dulu sampai lama dan besar baru ditangkap, ya kalau korupsi ya korupsi aja. Tadi gitu ya, boleh dong nambahin nih jawaban pertanyaan dari Rohman tadi. Boleh tambahkan Caimin? Ya, salah satu syarat korupsi itu bisa diatasi adalah aparat penegak hukum harus bersih. Jangan yang mau nangkap koruptor malah korupsi. Nah, itu jangan terjadi. Karena itu bersih-bersih mutlak menjadi bagian penting dari proses pemberantasan korupsi. Kita kembalikan kekuasaan KPK menjadi lebih independen lagi seperti semula. Hitoh kelahirannya KPK. Nah, Cak, ini yang cukup menarik juga Mas Anies dan Cak Imin adalah proses ini kan yang sedang digodok, mungkin teman-teman juga yang ikutin adalah soal RUU perampasan aset. Ini yang kemungkinan sedang kemarin sempat ramai dibicarakan. Nah, apakah itu mungkin juga akan jadi jalan gitu? Supaya nanti secara efektif soal pemiskinan itu bisa dilakukan Mas Anies secara kebijakan. Itu seperti apa itu Mas? Mas Anies dulu mungkin. Ya dituntaskan saja. Menurut saya itu PR-nya. Dan jangan terlalu banyak kompromi di dalam aturan-aturan ini. Sehingga undang-undang perampasan aset ini punya gigi untuk membuat jera. Karena tujuan dari hukuman salah satunya selain menghadirkan rasa keadilan juga menjerakan. Dan mengirimkan pesan untuk jangan ada orang yang lain mengulang. Jangan ditiru ini. Nah tapi kalau proses ini terlalu banyak modifikasi nanti gak jadi menjerakan. Nanti basa-basi lagi. Kita ingin agar aturannya betul-betul bisa efektif. Tujuan menjerakan harus tercapai. Oke, gak pakai basa-basi. Terima kasih sekali lagi karena kehadirannya gak pakai basa-basi dan menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Kami boleh gak menjanjikan karena 1000 pertanyaan yang masuk karena cuma 1 tadi yang mewakili. Setelah ini akan dikirimkan ke Caimin dan Mas Anies untuk disampaikan pertanyaannya. Boleh ya? Biar nanti langsung diberikan waktu. Akomodir pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Caimin, terima kasih Mas Anies sudah menyempatkan diri untuk kolaborasinya Lanturan dan juga Gaspol. Tadi juga sebelumnya sudah menyampaikan gagasan bersama dengan Mas Budiman Tandarujo.